Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Yolanda Mardayahya di Talk Show Diskominfotik Provinsi Riau. Seperti biasa, talk show kita kali ini sebelumnya sudah sesuai dengan standar kesehatan ya. Nah, kali ini spesial hari ini karena kita memperingati Hari Buku Nasional 2023. Kita sudah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Dr. Andes Haja Mimi Yuliani Nazir APTMM selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Dan di samping Ibu Mimi ada juga Bapak Kunwardoyo selaku Pustakawan Prestasi daerah kita. Nah, sebelumnya kita mau nanya nih ke Ibu Mimi dulu ya Bu ya. Okay. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak sih Bu mengenai Hari Buku Nasional ini dan mengapa sih kita harus merayakannya Bu? Ya, terima kasih Mbak Yola. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Salam literasi ya. Salam literasi. Jadi seperti biasanya tanggal 17 Mei, tepatnya 17 Mei itu dirayakan sebagai Hari Buku Nasional. Yeah. Nah, kenapa tanggal 17 Mei? Nah, pada tanggal 17 Mei itu kebetulan hari peresmian Perpustakaan Nasional. Peresmian Perpustakaan ya, pada tahun 1980. Nah, pada zaman Menteri Pendidikan Bapak Abdullah Malik Fajar, nah ditetapkanlah di 17 Mei itu sebagai Hari Buku Nasional, tetapi dimulai pada tahun 2002. Okay. Jadi kalau sekarang itu berarti yang ke-42 ya. 42. Kenapa pada saat itu ada inspirasi untuk menetapkan 17 Mei itu sebagai Hari Buku Nasional? Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan minat literasi, terutama minat baca kepada masyarakat. Nah, ya kemudian bagaimana meningkatkan literasi kepada masyarakat semua. Nah, yang kedua, pada saat itu adanya koleksi jumlah kebutuhan buku yang masih belum mencukupi. Ya. Okay. Jadi kalau misalnya dibandingkan untuk Indonesia itu bukunya hanya sekitar 40.000 untuk yang diterbitkan gitu, yang dihasilkan oleh para penulis. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lain itu kecil dibandingkan negara tetangga. Makanya diberikanlah tanggal 17 itu kita selenggarakan Hari Buku Nasional. Dan sampai saat ini setiap tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional, yang kebetulan pada tanggal 17 Mei itu hari dilakukannya peresmian Perpustakaan Nasional di tahun 1980. Nah, itu 1980. Sejarahnya. Itu sejarahnya ya Bu ya. Benar. Makanya kita harus memperingatinya setiap tanggal 17 Mei. Nah, kemarin nih Bu, apa aja persiapan yang dilakukan nih untuk menyambut Hari Buku Nasional 2023 ini Bu? Ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kita secara secara khusus tentunya setiap hari itu khusus dengan Hari Buku. Khusus ya. Karena kita kan bergerak dengan buku. Iya benar. Nah, untuk di tahun 2023 ini ya seperti kita nanti akan mengadakan bazar buku di sini. Buku. Ya, bazar buku. Ada bazar buku juga. Kemudian tentunya kita membedah beberapa buku yang nanti bekerja sama dengan teman-teman Forum Taman Bacaan Masyarakat dan komunitas-komunitas penggiat literasi yang lainnya. Nah, kalau berbicara tentang buku sebenarnya tidak pun ada Hari Buku. Nah, kita harus dekat atau selalu membaca buku. Dekat dengan buku, ya, benar. Gitu. Karena buku adalah sesuatu yang informasi yang harus kita ketahui. Karena dengan membaca kita banyak mengetahui segala sesuatunya, ya kan? Nah, kita bisa dilihat dari anak-anak sekolah yang rajin membaca, pasti dia anak pintar. Anak pintar, benar. Sudah jelas ya. Nah, bagaimana kita menambah
informasi atau ilmu pengetahuan kita dengan membaca buku. Bukan buku saja, semua yang bisa. Apalagi sekarang kan sudah mudah gitu, nggak kemana-mana bisa mendapatkan informasi apa yang kita inginkan gitu. Semakin banyak baca, semakin banyak kita ketahui, dan semakin banyaklah kekurangan yang ada pada kita. Jadi seperti itu. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu setiap hari menerima para siswa, mahasiswa, masyarakat umum yang berkaitan untuk mengetahui sesuatu apa yang diperlukan oleh mereka. Nah, di samping itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga untuk bagaimana meningkatkan literasi masyarakat. Contoh yaitu program-programnya kita mengadakan pekan aksi literasi. Pekan aksi literasi yang dilakukan setiap minggu. Jadi bukan hari kerja saja, sampai hari libur pun kita melakukan hal tersebut. Hari gitu. libur pun produktif ya Bu ya. Iya. Dan itu dilakukan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB yang dikenal dengan CFD. Kalau anak-anak muda sekarang kan CFD gitu. Nah, itu dilakukan setiap minggu di depan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan kemudian itu bekerja sama dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat, berkolaborasi dengan penggiat literasi, dengan Ikatan Guru Indonesia, institusi-institusi mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, itu kan semua dengan maksud bagaimana kita meningkatkan gemar membaca di Provinsi Riau. Gitu. Luar biasa. Nah, kalau mengenai membaca dan menulis, nggak jauh kaitannya, dekat nih juga dengan pustakawan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu nih dari Bapak Kunwardoyo sendiri, apa saja sih Pak tugas dari seorang pustakawan ini Pak? Terima kasih. Izin Bu Kadis, ya memang sebenarnya tugas kita adalah bagaimana kita secara umum mencerdaskan masyarakat. Gitu ya. Tentunya dalam mencerdaskan masyarakat itu kita melalui buku-buku yang ada di perpustakaan kita itu ya. Jadi kita melayani masyarakat dengan baik, bagaimana kita mendorong masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan kita, yaitu perpustakaan Suman HS. Ya seperti itu. Ya banyak sekali lah kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk bagaimana masyarakat yang ada di Provinsi Riau ataupun yang di luar sana untuk bisa berkunjung ke perpustakaan Sumana Esai itu. Iya. Nah, kalau peran dari pustakawan sendiri untuk meningkatkan minat dan tulis baca anak itu seperti apa sih Pak? Ya salah satunya kita yaitu dari pustakaan-pustakaan yang ada di perpustakaan Sumana HS yaitu kita mengadakan mendongeng, Kamis mendongeng. Ada pendongeng-pendongeng kita yang sudah kelas nasional itu ya Mbak ya. Jadi kita selalu mengadakan kegiatan mendongeng, bercerita ataupun membaca nyaring. Itu kita sampaikan, kita berikan kepada anak-anak kita yang berkunjung ke perpustakaan Sumana HS itu. Kita ada spesialis pendongeng, kita ada seperti Pak Dadang atau Bang Ipen itu mereka adalah pendongeng-pendongeng yang memang sudah banyak kiprahnya ya kepada sudah banyak prestasinya juga ya Pak ya, dalam rangka meningkatkan menumbuh kembangkan minat baca kepada anak-anak khususnya di Provinsi Riau. Nah, kalau zaman sekarang nih kan Bapak Ibu, anak-anak lebih banyak megang gadget ya. Nah, informasi kan juga banyak dari melalui media sosial, melalui website dan lain-lain. Nah, bagaimana nih cara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri mengikuti nih, bagaimana sih cara zaman sekarang itu untuk mendekatkan anak untuk minat dan baca juga? Iya. Kalau zaman sekarang kita tidak bisa lepas daripada gadget. Iya benar. Dari usia balita dari kecil ya Bu ya. Sampai lansia itu semua pasti memegang gadget. Benar. Dan itu tidak bisa kita hindari karena perpustakaan kalau berbicara tentang buku berarti berkaitan dengan perpustakaan. Benar. Nah, perpustakaan kita di Provinsi Riau mempunyai perpustakaan provinsi yang namanya Suman HS. Nah, secara konvensional atau manual kita mempunyai
jumlah koleksi 63.000 lebih. 63.000 lebih. Judul oke. buku dengan 300.000 lebih eksemplar. Jadi satu judul bisa 5 eksemplar. Nah, itu secara konvensionalnya, manualnya. Nah, secara zaman sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Benar. Jadi kita sudah mempunyai digital library. Digital library, oke. Digital library yang namanya e-Riau. Jadi e-Riau, nah itu bisa kita para milenial bisa berselancar sekarang sih memang masih Android, Mbak Yolanda. Insya Allah tahun ini sudah bisa di iPhone, untuk gadget yang iPhone. Nah, itu kita mempunyai jumlah koleksi 1.313. 1.313 judul, ya, luar dengan biasa. 3.000 eksemplar. Nah, itu bisa bagaimana kita menyesuaikan kondisi saat sekarang ini yang katanya 4.0 ya, untuk perpustakaan. Jadi di mana saja, kapan saja itu bisa diakses. Benar. Nah, itu untuk perkembangan zaman. Nah, sebenarnya digital ini kan salah satu literasi. Benar. Jadi literasi itu kan ada 6, baca tulis, kemudian literasi digital, numerik, sosial budaya, finansial, dan digital, salah satunya digital. Nah, ini sekarang bagaimana pemanfaatan literasi digital secara positif. Ya, benar. Secara positif. Karena banyak hal yang positif yang bisa kita ambil di sana. Yang negatifnya juga banyak. Banyak juga ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana peranan orang tua, peranan para bapak ibu pengajar untuk mengawasi anak-anak untuk penggunaannya. Benar. Ya kan? Karena kalau di situ kan nggak bisa dibatasin, nggak bisa lihat ini. Nah, pasti ya mungkin kita sendirilah lihat. Ini media ini ternyata ada sesuatu yang harusnya tidak boleh dilihat, tapi ada di sana gitu kan. Jadi itu sekarang. Jadi intinya perkembangan zaman dengan digital saat ini harus sinkron dengan usia anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana juga kita bisa memanfaatkan literasi digital ini dengan sebaiknya. Hoak banyak kita terima. Nah, ini kemudian kebenaran daripada berita tersebut di digital itu belum tentu kan. Nah, kita harus bisa harus smart untuk menggunakannya. Ini betul apa tidak? Kadang-kadang kan kita dapat forward harus dicermati terlebih dahulu ya, Bu ya. Apa benar apa Jangan tidak? main share gitu ya. Gitu seperti itu. Nah, saya pernah membaca di suatu media. Ini Diskominfo punya juga nih. 60 juta masyarakat Riau itu mempunyai gadget ya, 60 juta. Kemudian malas membaca itu malas membaca tetapi cerewet di media. Di medsos. Lebih banyak ngetik di ini ya, Bu ya, kolom komentar ya, Bu ya. Iya. Nah, itu jadi mungkin itu. Jadi sekarang bagaimana pemanfaatan perkembangan elektronik atau digital ini untuk yang lebih baik lagi. Iya. Nah, ada nggak sih tips dan trik dari Ibu nih untuk orang tua yang meningkatkan gemar baca ataupun tulis anak? Biasanya dari umur berapa sih, Bu? Kadang kalau udah gede duluan kayak susah ya, Bu ya. Susah. Seharusnya dari umur berapa sih, Bu, anak itu sudah diajarkan menulis, membaca dengan benar? Iya. Dalam kandungan. Iya, dalam kandungan ya, Bu ya. Luar biasa. Sama dengan bagaimana mengatasi stunting dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan itu sudah dimulai untuk memperkenalkan untuk membaca, menulis. Nah, bagaimana caranya? Ya, pada saat ibu hamil, nah itu kan kita sudah disarankan oleh orang tua kita, ayo kita bacakan Al-Quran atau yang Muslim. Iya, benar-benar. Misalnya secara lebih general lagi kita dengarkan musik-musik yang Beethoven gitu kan, untuk merangsang perkembangan motorik daripada
yang di dalam Cabang bayi itu cabang ya? bayinya. Nah itu seperti itu. Kemudian kan bisa ibu bercerita, meskipun bercerita bagaimana kondisi ibu, bagaimana ini perasaan dan lain-lainnya kan disuruh ini untuk merangsang itu, dan lama-lama pada saat si umur balita ya didongengkan Iya, seperti benar. kita zaman-zaman dengan nenek-nenek kita Iya, dulu sebelum kan. tidur biasanya, Sebelum Bu, tidur ya. kan didongengkan cerita kisah nabi, Iya, cerita benar. tradisional. Nah seperti itu, dari situlah kita paham, dan dari situ tentu akan terjadi motivasi kepada anak-anak untuk mengetahui apa sih yang diceritain itu. Berarti kan harus membacakan, Iya. oh ini toh yang diceritakan gitu. Nah yang kedua tentu adalah dari keluarga. Iya. Nggak bisa seperti mungkin saya sekarang ini disuruh baca juga mungkin 10 menit siap itu ngantuk kan. Faktor U ya, Bu, ya. Faktor U juga gitu. Nah itu memang harus dari dini. Bagaimana anak-anak pada saat usia balita tersebut, pada usia playgroup, PAUD, nah itu sudah dibiasakan untuk membaca. Nah, like father, like son, like mother, like daughter, kan? Ya, Nah, bagaimana orang tua membiasakan untuk baca di rumah, ya minimal surat kabar atau buku-buku yang ringan-ringan gitu kan, dan itu kemudian ada buku-buku yang tersusun rapi yang kita anggap itu adalah perpustakaan mini di rumah kita. Kemudian bagaimana kita membawa pada saat itu ya berkunjung, bermain ke perpustakaan. Ini disebut dengan wisata edukasi kan. Benar-benar. Kita kan punya ini permainan anak-anak sambil bermain bisa membaca. Nah, ibunya juga bisa baca, anaknya yang bermain dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita membawa anak-anak sekarang ke mall. Jadi ke mall itu tidak hanya ya pergi makan, pergi nonton, gak hanya shopping ya, Bu, ya. Iya, pergi belanja kayak gitu. Tetapi ada di mall kan ada toko buku. Iya, benar. Toko buku sekarang kan menarik ya. Penataannya itu sangat menarik gitu. Jadi membawa anak ke toko buku, kemudian memberikan suatu kebebasan kepada mereka untuk memilih buku yang seusia mereka, kemudian untuk membelinya. Jadi jangan pada saat kita makan dengan biaya 500.000 nggak masalah. Nggak masalah ya. Gitu beli kan. buku, tapi beli buku 100.000, mahal gitu. Nah itu nggak harus boleh ya, Bu, ya. Gitu. Padahal buku, apa yang dibaca di buku itu akan tertanam di dalam pikiran mereka, ya. Dan itu investasi jangka panjang. Jadi seperti itu. Dan itulah kita lakukan. Tentu sekali lagi semua ini bisa dilakukan secara dini, dan itu berasal dari keluarga ya awalnya. Nomor satu keluarga ya, Bu, ya. Betul. Yang lingkungan paling dekat kita ya, Bu, ya. Benar. Benar. Nah, kalau dari strategi pustakawan sendiri nih, Pak, apakah ada strategi sendiri agar administrasi perpustakaan sendiri berjalan lancar, Pak? Memang dari sisi administrasi kita, apalagi setelah kita kemarin dilanda COVID-19 ya, kita sekarang administrasi sudah dimudahkan dengan adanya teknologi-teknologi, dan salah satunya adalah keanggotaan. Dulu ketika sebelum ini, keanggotaan seorang pemustaka ingin menjadi anggota perpustakaan harus mengisi formulir. Pakai formulir ya, Pak, ya. Ditandatangani RT, RW segala macam. Sekarang sih tidak. Sekarang dimudahkan, cukup mengisi lewat online dan berbasis nomor induk kependudukan ya, Bu, ya. Seperti itu. Salah satu seperti itu tuh kan. Jadi dipermudah, sangat dipermudah sangat sekali. Dipermudah ya. Jadi nggak susah ya, Pak, untuk mendapat anggota perpustakaan. Nah, kalau untuk sanksi administrasi, Pak, kalau dulu kan kalau telat bayar ada sanksi ya, Bu, ya? Ada bayar, gratis. Iya, sekarang gratis. Kalau sebelumnya ketika itu ada nominalnya, kita sanksi. Sekarang kan tidak ada aturannya, tidak ada regulasinya, dan sekarang gratis ya. Ketika mereka keterlambatan 1 hari, maka pemustaka itu tidak bisa meminjam sesuai dengan keterlambatan tersebut. Berarti sanksinya seperti itu ya, Pak, ya? Betul. Misalnya telat 3 hari, nggak boleh minjam lagi 3 hari ke depan gitu. Nah, kita tahu bahwa pustakawan sendiri itu
diharuskan mungkin ya Pak untuk menulis. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa saja sih karya-karya yang sudah Bapak tuangkan nih Pak? Iya. Boleh sombong sedikit nih Pak? Ya, Kalau memang boleh tahu. salah satu tugas-tugas kepustakawan itu adalah menulis buku, Menulis, benar. entah menulis jurnal, menulis di media-media sosial ataupun di media cetak. Media itu kan. cetak, iya, Dan memang benar. itu ada salah satu dari tugas kepustakawanan ya, sesuai dengan Permenpan yang ada. Memang Iya. kita di sini, saya selaku pustakawan, memang bagaimana kita bukan hanya membaca buku saja, tapi membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Ya, itu sudah ikatlah bacaan dengan tulisan itu Iya. kan ada hadisnya gitu kan. Jadi bukan hanya membaca saja, termasuk juga dalam rangka Hari Buku ini kita bagaimana seorang pustakaan bisa membuat atau menciptakan atau menerbitkan buku-buku itu kan sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan minat mereka masing-masing itu kan. Dan itu insya Allah kita sudah melakukan dalam Sudah tahun melakukannya ya tersebut. Pak. Iya. Ada buku apa aja sih Pak? Boleh nggak sih kita tunjukin ke Sobat Diskominfotik Pak? Menonton dan tertarik ya Pak ya? Iya, ini salah satunya adalah buku Gerak Langkah Pustakawan itu kan. Ini kebetulan kami berdua sama Ibu Sarmiati, dan ini adalah menceritakan pendahulu kepala pustakaan kemarin, ya Ibu almarhumah Rahima Erma itu kan, karena saat itu saya sebagai sekretaris IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia Daerah Riau itu kan, kita tulis sepak terjang apa kemarin yang dilakukan selama kepemimpinan beliau di sini ya. Alhamdulillah lah kita sudah ada buku ini salah satunya gitu. Salah satunya ya Pak ya? Gerak Langkah Pustakawan. Pustakawan. Karena sesuai dengan profesi saya pustakawan, kebetulan saat itu saya adalah sekretaris IPI. Almarhum adalah ketua IPI pada saat itu. Jadi kita catat ya, di sini juga ada foto-foto kenangan itu kan sama beliau di sini, Sama beliau, itu kan, ya, sama luar apa biasa. itu kan waktu itu pelantikan dan sebagainya itu. Semoga beliau bangga ya Pak di atas sana ya Pak ya. Iya. Ada buku apa lagi nih Pak? Satu Boleh lagi. Ini yaitu novel ya, novel Novel, kecil ya, ada oh, cinta oke. dalam literasi ini kan. Asik, ada cinta dalam literasi. Bercerita tentang apa sih itu Pak? Sebenarnya di sini adalah sebuah perjalanan dari salah satu kita tokoh istilahnya di sini, kita tokohkan salah seorang petugas perpustakaan dalam rangka mereka melayani para pemustaka yang datang. Begitu juga sebenarnya di sini ada kebanggaan diri, yaitu kebanggaan pemimpin kita sebelumnya, yaitu Bapak Rusli Zainal, yang mana beliau itu berani membangun gedung ini ya di tengah-tengah saat itu pergolakan istilahnya itu. Dulu kita kan dari Gobah kan, dari daerah terpencil dipindahkan daerah yang elit yang Pusat ya Pak ya? itu kan. Paling tinggi lagi ya Pak ya? Itu merupakan kami sebagai penulis merupakan rasa hormat kepada beliau, kepada Bapak Rusli Zainal gitu tuh kan. Dan tentunya di sini dibumbui cinta-cinta anak-anak mahasiswa lah sekolah itu kan. Dan kita lihat, kita amati dari saya sebagai pustakawan ketika saya bertugas di layanan pustakaan, tentu tahu kita seluk-beluk tingkah laku pengunjung kita iya tahu, benar. sehingga kita Aneh-aneh buatkan ya Pak ya? novel. Iya. Oke, berarti itu tadi judulnya Pak ya, ada cinta dalam literasi. Mudah-mudahan didengarin sama Didengarin Pak ya. Rusli. Iya. Amin. Nah, kalau untuk dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak tips dan trik untuk mahasiswa nih mungkin atau mahasiswi yang memang mau menulis buku tapi masih takut-takut nih. Jadi masih di rumah gitu nulis, bisa diterbitkan juga seperti Bapak. Ada nggak sih Pak tips dan trik dari yang sudah profesional nih Pak? Ya, salah satunya memang kita harus menulis itu kan. harus menulis dan menulis. Iya, Dan menulis kita terus ya Pak ya. Iya, dan kita pun harus berkoordinasi atau dengan penerbit. Dengan penerbit. Bekerja sama dengan penerbit, karena kita tidak bisa menulis secara sendiri gitu kan. Karena di situ ada peran penerbit, termasuk juga mereka mengarahkan bagaimana menulis yang benar, nanti ada di situ. Ada di situ ya Pak ya. Ya, kita kerjasama dengan penerbit. Ya. Nah, kalau dari pustakawan sendiri Pak, apakah ada strategi sendiri nih untuk meningkatkan minat baca anak-anak zaman sekarang nih Pak? Ya, salah satunya adalah kita tadi sebagaimana kita sebutkan, kita
ada kelas-kelas khusus ataupun ada layanan khusus tentang mendongeng. Mendongeng, Nah, oke. ya termasuk juga ketika hari Sabtu dan hari Ahad. Itu kan, situ kan banyak sekali anak-anak kita dari luar daerah ke sini dan kita ada pustakaan khusus yang mereka spesialis pendongeng, ya, spesialis pendongeng, spesialis membaca nyaring. Kita pustakawan-pustakawan kita selalu melayani mereka dengan baik gitu. Nah, kalau untuk menulis sendiri ada nggak sih Pak Bu pelatihannya sendiri? Nggak apa-apa, silakan Pak. Kalau untuk menulis kita biasanya saya dulu kan juga bergabung dengan Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena itu kan dunia anak-anak muda penulis itu kan. Benar. Dulu saya memang sebenarnya masuk di situ, ada beberapa pustakawan kita di sini yang bergabung dengan Forum Lingkar Pena. Dulu juga ada Forum Paragraf dari Opos itu kan, cuma yang lebih berperan sekarang adalah Forum Lingkar Pena mereka. Forum Lingkar Pena. Termasuk juga kita atau saya ini berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia, karena guru-guru kalau naik pangkat mereka wajib membuat pengembangan diri dalam bentuk buku. Iya, benar-benar. Gitu tuh kan. Termasuk juga kita sebagai pustakawan ingin mau naik pangkat atau jabatan, apalagi harus buat buku harus ya itu Pak ya. berarti menilai salah satunya Benar-benar. Itu jadi penilaian. Jadi Iya. sebenarnya menulis dan membaca ini harus dekat dengan diri kita ya Bu ya. Untuk jadi bekal juga ke depannya gitu. Nah, kalau untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri nih Bu, apakah ada kegiatan mendatang nih yang akan dilaksanakan oleh Dinas sendiri? Untuk dalam rangka Hari Buku atau secara ini? Setelah Hari Buku atau dalam rangka Hari Buku juga boleh. Ya, jangkauan daripada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, terutama di perpustakaan ini sangat luas ya Mbak ya. Benar-benar. Nah, itu bisa dalam hal di perpustakaan sudah otomatis, kemudian di sosial budaya gitu tadi disebut dengan bagaimana menjadi seorang penulis, menulis yang benar itu seperti apa gitu. Kalau dulu kan kita kalau belajar waktu sekolah kan saya masih ingat itu paling judul awal-awalnya pada suatu hari itu kan. Pada suatu hari. Awalnya masih itu ya Bu ya. Jadi kalau sekarang kan ada. Nah, teman-teman komunitas penggiat literasi ini itu terdiri dari beberapa komunitas-komunitas. Ada yang komunitas penulis. Nah, kemudian itu mengakomodir teman-teman yang berkeinginan untuk menulis. Jadi kalau kita berkeinginan nih, tapi kita belum tahu nih gimana trik-triknya. Nah, itu ada komunitasnya. Nah, kita kemarin datang Duta Baca Indonesia, Golagong. Nah, itu kan Duta Baca Indonesia memberikan trik-trik menulis kepada anak-anak SMA, kemudian kepada yang para pemula-pemula yang juga dikoordinir oleh para senior-seniornya yang sudah pakar dalam menulis seperti Pak Kun dan teman-teman pustakawan yang lain dan para penggiat-penggiat literasi. Nah, itu dirangkul gitu supaya mereka bisa menulis. Kita punya penulis anak-anak. Penulis anak-anak juga ada ya Bu ya. Siapa ya namanya saya lupa. Ada yang pernah waktu festival literasi pada tahun 2022 bulan Maret itu bukunya di launching yang dapat tanda tangan daripada Pak Gubernur waktu pembukaan tersebut. Kemudian ada komunitas sastra, puisi, kemudian budaya. Nah, itu jangkauan daripada teman-teman pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan. Jadi bukan tidak hanya berbicara tentang baca, tulis, nah bukan seperti itu. Jadi jangkauannya itu luas sekali. Dengan makanya banyak ada Lingkar Pena, komunitas rumah sunting gitu, ada lagi yang bergerak dalam penggiat literasi. Sampai teman-teman yang dengan lingkungan pun itu termasuk apanya kita gitu. Anak-anak muda yang bergerak dalam ini lingkungan hidup dan lain-lainnya. Nah, itu jadi ke depan dengan program yang selama ini sudah berjalan, ada festival literasi, kemudian pekan aksi setiap minggu, kemudian kita melakukan beberapa layanan bagaimana mengetahui secara dini kepada anak-anak. Misal, nah pada tahun ini
karena kita sudah buka nih layanan ekstra Sabtu Minggu yang selama ini kan kita buka karena 2 tahun COVID ya, Bu, ya? ya karena dibatasin semua. Nah mulai tahun ini 1 Januari kita sudah buka layanan ekstra Sabtu Minggu dengan jadwal yang sama dengan setiap hari. Oke. Nah di layanan ekstra kita memberikan informasi memberitahu secara dini kepada anak-anak. Yang pertama adalah kemarin kita lakukan bagaimana anak-anak mengetahui secara dini tentang lalu lintas. Lalu lintas. Nah oke. itu kan berhubungan juga kan. Benar-benar. Nah mereka juga anak-anak juga harus tahu ini loh hijau apa, merah apa, dan itu langsung sama orang yang profesional yang memang Pak Polisinya. Pak Polisinya. Sini, ya. Kemudian bagaimana kita memberikan cara mewarnai. Nah kita ajak teman-teman yang bergerak di dalam mewarnai yang memang pakarnya. Kemudian bagaimana anak-anak dibiasakan untuk bisa secara masak secara anak-anak gitu ya. Nah itu kan pembelajaran juga buat mereka bagaimana menolong orang tua di rumah. Nah itu kita ajak gitu. Kemudian bagaimana dan itu juga bukan untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya bagaimana kita memberikan me time, maksudnya me time orang tua untuk mendapatkan informasi konsultasi terkait dengan parenting. Ya, nah itu juga kita bawa orang yang pakarnya gitu. Jadi nah prinsipnya perpustakaan ini sudah secara luas. Jadi bagaimana perpustakaan ini secara inklusi sosialnya melakukan hal tersebut. Jadi bukan baca, tulis dan lainnya. Nah kegiatan-kegiatan itu selain itu ada nanti bazar buku ya, jelas. Nah insya Allah di tanggal 17 ini kita akan lakukan bazar buku di perpustakaan Suman HS, dan tentunya kita juga memberikan dulu kita membedah buku sepertinya bukunya Pak Kun. Ada satu buku yang kita ceritakan secara ringkas. Nah untuk mengetahui lebih jelasnya silakan untuk datang ke perpustakaan Suman HS. Kan kalau ringkas kan orang penasaran apa sih apa ini ya gitu lanjutannya gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi ya silakan gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lainnya tentunya bisa meningkatkan gemar membaca di Provinsi Riau. Nah, perpustakaan ini bukan hanya di provinsi loh Mbak, sampai ke desa-desa. Desa-desa ya Pak ya, ya Bu ya. Semua desa namanya perpustakaan desa. Nah, inilah yang maksudnya untuk bagaimana masyarakat desa bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, perpustakaan disesuaikan dengan koleksi bukunya disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Misal ini di daerah Siak banyak nenas. Nah, tentu buku-buku di perpustakaan desanya itu nenas ini bisa untuk apa? Kemudian budidaya nenas bisa diapain, ininya diapain. Nah, itu kan bisa dilakukan secara ini oleh masyarakat di situ. Dan kalau memang sudah dilakukan kan bisa dijual. Benar. Nah, dijual sekarang kan bukan hanya dibawa ke pasar pakai online. Iya. Nah, itu ini ada komunitasnya juga. Dan alhamdulillah itu ini sangat membantu masyarakat karena sudah ada yang bisa meningkatkan ekonominya karena mereka mengikuti pelatihan makeup gitu, salon kemudian bisa menjadi perias gitu. Kemudian sudah ada yang melakukan membuat jahe ini minuman jahe. Nah, itu sudah berjalan. Kemudian ada lagi ya seperti dengan meningkatkan UMKM kita, otomatis ke sana larinya kan. Dan itu akhirnya kesejahteraan masyarakat. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri bukan hanya mengurus perpustakaan yang minjam buku, ngembalin buku enggak gitu ya Bu ya. Ternyata cangkupannya luas juga nih. Malah ilmu parenting juga diajarkan sampai ke penerapannya sampai ke masyarakat dan juga membantu UMKM dan lain-lain. Nah, kalau untuk di perpustakaan Suman HS sendiri nih, mungkin untuk Bapak ya Pak ya, yang paling banyak diminati buku apa sih Pak sejauh ini Pak? Memang sejauh ini sepengetahuan kami bahwasanya di sini masih banyak ilmu-ilmu sosial. Sosial. Karena memang pada umumnya memang
pemustaka yang ada di Riau atau di Pekanbaru kan umumnya mereka itu dari fakultas-fakultas itu ya. Jadi itu paling banyak. Termasuk juga buku-buku tentang anak-anak bercerita, apalagi khususnya mereka yang datang ke sini. Pada umumnya mereka butuh sekali buku-buku yang bergambar itu kan. Bergambar ya? Iya, bergambar, ada cerita, ada dongeng dan sebagainya. Itu salah satu. Termasuk juga buku-buku umum lainnya. Ya, salah satunya kita di sini ada koleksi Bilik Melayu ya. Bilik Melayu. Yang mana di koleksi itu pemustaka yang datang ke situ mereka mempunyai kajian khusus tentang kemelayuan. Jadi pemustaka khusus, mereka ingin mendalami tentang kemelayuan, koleksi kemelayuan yang ada di Provinsi Riau. Provinsi itu kan. Riau. Iya. Berarti itu berbagai macam, banyak juga Pak buku yang diminati oleh masyarakat di khususnya Kota Pekanbaru lah ya Pak kalau di sini dan juga di Provinsi Riau. Nah, kalau untuk misalnya ada anak lokal Pekanbaru ataupun Riau nih Pak yang menerbitkan punya buku nih. Nah, bisa nggak sih Pak dimasukkan ke perpustakaan Suman HS ini Pak? Dan bisa, syaratnya seperti apa Pak? Bisa, kita kan ada hibah buku itu hibah buku ya Pak ya? Jadi kepada para penulis, kepada para penerbit ataupun mahasiswa ataupun siapapun lah mereka yang punya buku, punya koleksi, mereka bisa menghibahkan ke kita. Ya, tentunya yang ya kita sortir, yang layak baca kita gunakan dan yang tidak mungkin kita berikan lagi kepada perpustakaan-perpustakaan yang membutuhkan, misalnya di desa-desa atau sekolah-sekolah pinggiran. Karena bagaimanapun bacaan tersebut bisa bermanfaat. Mungkin bagi kita di kota kurang begitu ya, apa Pak, ya? Tapi bisa kita hibahkan kembali kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa-desa atau sekolah-sekolah yang jauh dari jangkauan kita itu. Berarti buat anak-anak yang berprestasi yang udah bisa menulis buku nih boleh ya Pak ya? Boleh ya. Dihibahkan ke perpustakaan Suman HS, kalaupun nggak di sini nanti dihibahkan lagi ke daerah-daerah yang membutuhkan ya Pak ya. Luar biasa. Nah, kalau di perpustakaan Suman HS sendiri juga nggak melulu tentang pinjam buku ya Bu ya, boleh juga kerja kelompok di sini ya Bu ya. Dan di sini disediakan juga seperti mengakses internet, wifi dan lain-lain juga. Nah, kita sudah membahas banyak ya Bu ya tentang Hari Buku Nasional sendiri, kemudian apa aja sih tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, bagaimana pustakawan sendiri kerjanya apa dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah dituangkan. Nah, mungkin yang terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk anak-anak di Provinsi Riau khususnya dan juga anak-anak Indonesia Bu. Sebelum itu saya bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kun. Nah, Perpustakaan Suman HS ini sudah ditunjuk oleh nasional sebagai pusat Center of Excellence yang Melayu. Jadi luar biasa. Sebagai pusat buku-buku Melayu se-Sumatera. Jadi kalau kita punya bilik Melayu ya Pak Kun ya. Kemudian ada Center of Excellence. Nah di situ buku-buku Melayu yang ada, Melayu ini kan banyak ya Mbak, ada yang di Sumatera Selatan, di Aceh, Sumatera Barat, Bangka, Belitung dan semuanya. Nah untuk Sumatera itu pusatnya di Provinsi Riau. Provinsi Riau. Jadi masyarakat atau pemustaka yang membutuhkan buku-buku seperti itu bisa didapatkan di sini. Tapi memang nggak boleh dibawa pulang karena itu kan deposit ya. Jadi baca di tempat gitu. Kemudian yang kedua mengenai buku, ada peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa para penerbit atau para penulis di wilayah setempat yang menghasilkan suatu produk buku, nah itu wajib untuk memberikan bukunya yang dihasilkannya itu ke perpustakaan di wilayahnya. Dua buku untuk sebagai deposit di sini, itu namanya KCKR, karya cetak, karya rekam. Termasuk ya surat kabar juga seperti itu gitu kan ya, seperti ada yang karya rekam yang berbentuk rekaman juga seperti itu diamanahkan oleh undang-undang, bukan diamanahkan oleh perpustakaan. Undang-undang ya, undang-undang gitu. Jadi luar biasa. Semua yang dihasilkan harus ada depositnya untuk di perpustakaan Suman HS ini. Nah harapannya tentunya
apa yang disampaikan tadi terkait dengan karya cetak, karya rekam itu bisa para penerbit, para penulis yang ada di Provinsi Riau itu bisa melakukan hal tersebut sehingga jumlah koleksi kita semakin bertambah, banyak. ya kan? Oke. Kemudian buku-buku tadi yang disampaikan kita bisa mendapatkan hibah buku dari masyarakat, organisasi untuk menambah koleksi dan bahkan tahun lalu kita Pak Gubernur mengeluarkan edaran yaitu untuk seluruh OPD memberikan hibah buku kepada Perpustakaan Suman HS, tentu buku yang layak baca. Karena saya sudah pernah membaca, Mbak Yolanda belum pernah membaca kan sesuatu yang baru kan, Iya, benar-benar. gitu. Tapi bukunya masih bagus gitu, dan itu bisa diberikan, dan itu tentu untuk menambah koleksi kita yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, dan itu juga berpahala loh. Iya benar, ngalir ya Bu ya pahalanya. Sepanjang itu masih dibaca, Luar biasa. itu pasti ini masih mendapatkan pahala. Nah itu salah satunya harapan saya, tentu itu semua bisa kita lakukan di Provinsi Riau sehingga jumlah koleksi perpustakaan Suman HS semakin bertambah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Kemudian tentunya siapa lagi yang akan membesarkan perpustakaan Suman HS ini kalau nggak kita kan? Iya benar. Nah, jadi dan ini juga suatu informasi karena masih banyak yang belum tahu kalau ini perpustakaan gitu. Karena iya, Bu, ya. dikirain ini gedung kantor. Saking megahnya gitu. ya. Jadi, gitu. Jadi ini sekalian informasi bahwa kita mempunyai perpustakaan yang termegah. Ya, 2008 ya. 2008 yang diresmikan pada saat gubernur saat itu, dan tentunya ini merupakan dengan maksud bagaimana supaya masyarakat Provinsi Riau mempunyai minat baca untuk datang ke perpustakaan sehingga minat bacanya menjadi lebih baik gitu. Karena ini sudah representatif. Kalau misalnya siapa lagi yang akan menikmati ini kalau tidak kita sendiri ya, apalagi yang masih muda, tentunya untuk yang kalau balita ya orang tuanya bisa membawa anak-anaknya ke sini memanfaatkan wisata edukasi karena banyak hal yang bisa dipelajari di sini. Dari relief-reliefnya itu juga sudah ada ceritanya ya, gitu. Bu ya. Belum lagi yang buku-buku yang ada di sini yang berkaitan dengan sejarah Riau dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Jadi siapa lagi yang membesarkan kalau tidak kita? Nggak kita. Oke, Siapa lagi kalau bukan kita ya Bu ya. Oke ya. Oke, nah itu tadi harapan dari Ibu Mimi ya Bu ya, berharap nggak hanya melihat dari luar nih gedung kita yang mewah ini, tapi masuklah ke dalam ya Bu ya, lihat apa saja yang bisa kita manfaatkan di sini, karena banyak juga manfaatnya membaca buku, menulis dan juga lain-lain. Nah kalau dari Bapak nih Pak, apa harapan Bapak untuk anak Indonesia khususnya anak Provinsi Riau di Hari Buku Nasional 2023 ini Pak? Harapan kami tentunya marilah anak-anak yang ada di Provinsi Riau untuk membaca, sekali lagi membaca ya. Karena membaca itu ada bisa jendela dunia untuk menerangi kita ya. Kalau sebagai seorang Muslim kita membaca kitabun kan buku ya. Kita membaca kitab untuk menerangi kita nanti di alam kubur, di alam sana kan. Tetapi untuk menerangi kita, pemikiran kita di dunia ini adalah buku-buku, karena di situ ada berbagai macam ilmu pengetahuan yang bisa kita serap dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi harapan kami marilah datang ke perpustakaan Suman HS membaca dan membaca. Luar biasa. Sehingga angka melek huruf Provinsi Riau menjadi lebih tinggi lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita bersama ya Bu ya. Nah kita sudah membahas banyak tadi ini Bu. Mungkin karena waktu yang membatasi kita ya Bu ya, kita sudahi terlebih dahulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Andes Haja Mimi Yuliani Nazir APTMM selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, dan juga Bapak Kunwardoyo selaku pustakawan berprestasi di Provinsi Riau. Semoga apa yang beliau sampaikan
bisa menjadi ilmu dan wawasan baru untuk Sobat Diskominfotik sekalian. Nah, saksikan terus talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.